Halo, salam jumpa lagi di Radar Malang TV. Kali ini di acara ngobrol santai bersama saya, Tauhid Wijaya, host acara ini. Kita kedatangan tamu istimewa. Kali ini seorang pengusaha muda sukses asli Malang dan besar di Jakarta dengan aneka usahanya. Beliau ini saya biasa menyapanya dengan Sam Inai, Mas Yani. Mas Yani ini asli Arema dengan segala kearemaannya dan jatuh bangun dalam membangun usahanya. Nanti kita akan korek siapa beliau, dan karena itu saya langsung aja menyapa. Selamat pagi Mas Yani. Selamat pagi, Mas. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Yani, jenengan ini asli Arema, besar di Malang. Okay. Mungkin bisa diceritakan tuh Mas, ya kira-kira Anda ini masih muda, para pemirsa baru 41 tahun, nanti bisa diceritakan berarti kelahiran tahun 1982 ya Mas. 82, nggih. 82. Nah, konon ini dulu sekolahnya di MAN Jalan Bandung, MAN 3 dulu yang sekarang jadi MAN 2, dan saya ingin mengorek tuh kira-kira apa pengalaman waktu itu. Ya, jadi memang di masa SMA, kalau saya di MAN. Jadi di MAN 3 Jalan Bandung, kalau sekarang MAN 2. Oke. Jadi memang masa-masa itu memang sangat terkenang sekali, Mas. Karena memang waktu itu Malang masih dingin lah waktu itu ya. Malang masih dingin, masih dingin sekali. Karena memang pada waktu itu kalau kita sekolah itu biasanya kita masih pakai lampu, Mas, di kelas. Pakai lampu di kelas karena meskipun kabutnya itu siang ya, udah matahari udah ini ya. Ya, jam 7 itu masih gelap, Mas. Karena kabut turun. Ya. Kabutnya masih turun. Ya, bagi Anda generasi kelahiran tahun 2000-an mesti nggak ngalamin nih. Nggak, karena kabut turun, jadi kita pakai lampu di kelas. Sekitar jam 10 pagi kita sudah mulai matikan lampu karena sudah mulai terang. Tapi dari jam 7 sampai jam 10 kita masih pakai lampu, Mas, di kelas itu karena kabutnya turun di Jalan Bandung waktu itu. Iya. Rumah di mana, Mas, waktu itu, Mas? Di Merjosari. Di Merjosari. Oke. Ke sekolah berapa kilo tuh berarti? Kalau dari Merjosari mungkin kalau kilo saya kurang ini, tapi kalau perjalanan mungkin sekitar 20 menitan lah. 20 menit ya. 20 menit sampai 25 menit. Begitu itu masih naik angkot? Naik angkot. Oke. Awal-awal masih naik angkot. Jadi baru kelas 3 saya baru dibelikan motor sama kakak. Oke. Mas Yani berapa bersaudara sih dari ini? Saya 3 bersaudara. Dan Mas Yani Saya nomor terakhir. Nomor terakhir ya. Oke. Bungsu ya. Oke. Konon dulu Mas Yani udah ditinggal ayah waktu masih muda ya, Mas? Nggih, saya ditinggal ayah pada waktu sekolah di MAN. Di MAN. Jadi pada waktu itu ayah meninggal. Jadi akhirnya beban diserahkan ke kakak-kakak saya. Oke. Ya. Oke, Mas. Ini sebagai Arema tentu tidak afdol kalau tidak nakal dalam tanda kutip. Kira-kira kenakalan apa yang dilakukan Mas Yani waktu ya usia SMA itu, Mas? Iya. Kalau kenakalan mungkin karena kita di Malang, jadi kita Arema. Jadi pada waktu ulang tahun, setiap ulang tahun Arema kita itu pasti bolos, Mas, sekolah. Ya. Karena kita dari rumah kita pakai seragam kalau dari rumah, tapi sampai di gerbang sekolah sudah ditunggu sama teman-teman untuk konvoy. Jadi sampai di gerbang kita ganti baju Arema, baru kita konvoy bareng-bareng pada ulang tahun Arema itu. Itu setiap ulang tahun Arema ya. Setiap ulang tahun Arema, dan pada waktu itu setiap ada acara
nonton Arema, Mas. Oh, oke, selalu bertandingan. Waktu itu masih di mana tuh biasa bertanding Arema? Waktu itu masih di Gajayana. Oh, oke. Itu zaman-zaman Haji Santoso lah ya kira-kira. Oke. Paling jauh nonton Arema kemana tuh? Ke Kediri, Mas. Ke Kediri ya, Kediri. Motoran tuh. Motoran rame-rame sama teman-teman. Nebeng juga. Oke. Tapi Mas Yani suka bola juga, main bola artinya? Ya, sejak kecil saya memang hobi main bola. Jadi kakak-kakak saya memang hobi main bola semua, Mas. Oke. Itu di Malang biasa main di mana, Mas, waktu itu? Saya kalau main itu di Bakalan Kerajaan. Bakalan Kerajaan dulu masih sepi, Mas. Tapi kalau sekarang ini kan sudah ramenya minta ampun. Oke. Itu dengan anak-anak kampung atau? Ya, jadi saya punya teman sohib lah. Sekarang teman saya ini jadi Satpol PP di kabupaten. Jadi saya selalu datang ke Bakalan Kerajaan untuk main bola terus di tempatnya teman saya ini, namanya Suryono waktu itu. Oke. Jadi lapangan kampung lah ya. Lapangan kampung. Biasanya waktu sore itu. Ya, pasti sore. Tapi zaman itu di Bakalan Kerajaan masih sepi, Mas. Oh ya. Masih sepi. Ya. Itu pakai bola beneran atau bola plastik tuh? Bola beneran. Oke. Mas Yani biasa berposisi sebagai apa, Mas, waktu itu? Saya biasanya di striker. Oh, luar biasa. Ya, ada yang diidolakan, Mas? Ya, kalau di Arema Haji Santoso yang saya idolakan. Oke. Ya. Kalau selain main bola Aremania, kira-kira apa lagi? Trek-trekan gitu suka nggak, Mas? Iya, pernah. Jadi ada kejadian pada waktu itu di depan Man 3. Saya punya teman, sekarang teman saya ini namanya Firman, ada di Telogomas. Telogomas. Jadi beliau ini sama saya sempat trek-trekan sampai beliau ini nabrak, Mas, nabrak angkot di depan Man 3. Jadi nabrak angkot, pas waktu trek-trekan nabrak angkot. Jadi pas patah, Mas, dan mohon maaf, jadi di mulutnya sudah berbusa. Jadi kita ketakutan. Jadi akhirnya kita bawa ke rumah sakit Sakulan itu. Jadi, yang agak kita bikin miris, keluarganya waktu itu lagi naik haji. Jadi akhirnya kita lah yang ngurus segalanya. Oke. Jadi Anda jangan meragukan kearemaan Mas Yani ini. Itu khas banget di Arema, saya kira. Nah, Anda ini sebagai pengusaha, Mas, pengusaha yang saya kira punya usaha banyak sekali. Mungkin pemirsa belum tahu kalau Mas Yani ini adalah pimpinan dari PT Trijaya Abadi Group ya. Ada beberapa bendera di bawahnya. Nah, kira-kira Mas Yani perjalanan bisnis itu dimulai dari mana? Karena saya dengar Mas Yani ini memulainya dari nol sekali gitu. Pernah jualan buku, harus nenteng buku kemana-mana. Pernah jadi surveyor yang harus nunggu mulai dari pagi sampai malam. Nah, itu bisa diceritakan, Mas? Iya, jadi memang saya berangkat benar-benar dari nol karena memang kita memang belum ada ini, Mas, orang tua kan meninggal. Jadi beban itu diambil alih oleh sama kakak-kakak saya. Jadi sejak kuliah memang saya membantu kakak saya untuk ngantar buku ke Solo dan Jogja waktu itu. Solo dan Jogja, dan ngantar buku itu sendiri, Mas. Sendirian? Sendiri. Nyetir sendiri? Nyetir sendiri. Nggak ada teman. Ya. Tapi pernah juga ditemenin sama kakak, tapi keseringan sendiri. Keseringan sendiri, jadi sudah ada titik-titik toko buku yang kecil kita datengin. Kita datengin di Solo, di Jogja, tapi langsung balik, Mas, ke Malang. Sehari. Oke. Tapi pernah juga ada yang menginap. Pernah juga ada yang menginap. Oke. Itu berapa ton buku tuh yang dibawa tuh biasa bisa? Dulu ada kijang kapsul, Mas. Jadi kijang, kita pakai kijang super itu full, Mas, di belakang. Jadi kita buka semua joknya. Iya. Full isinya.
itu ngangkut sendiri, nurunin sendiri ya, mesti ada yang bantu ya begitu. Ya, waktu itu kalau ngangkut pas waktu di Malang ada teman yang bantu, tapi pas nurunin ya nurunin sendiri. Ya itu tahun berapa tuh ya? Wah, itu sekitar 2000-an Mas, 2000-an. Oke. Selain ini marketing buku, juga pernah jadi surveyor jaringan minimarket terbesar di tanah air lah. Ya. Itu gimana tuh Mas? Bisa diceritain? Ya, saya pernah menjadi surveyor di Alfamart. Ya. Surveyor di Alfamart. Jadi saya kalau surveyor itu Mas untuk berdirinya Alfamart. Jadi setiap Alfamart berdiri, saya ini yang mensurvei. Oke. Jadi saya yang mensurvei. Jadi misalkan ada pengajuan untuk mendirikan Alfamart, saya datang ke sana, saya melihat dari titik lokasi. Nah, titik lokasinya itu strategis atau tidak. Nah, jadi ada ilmu di Alfamart waktu itu. Jadi kalau penentuan titik itu ada 1 kilo ke samping, 1 kilo ke kanan, 1 kilo ke depan, 1 kilo ke belakang. Oh, dalam radius 1 kilo. Dalam radius 1 kilo itu. Nah, jadi dalam radius 1 kilo itu kita setiap hari duduk di situ, terus kita melihat ada orang jalan berapa dalam misal Alfamart yang mau buka misal 24 jam. Nah, kita berdiam diri di situ Mas. Kita melihat orang jalan kaki berapa, terus orang naik motor berapa, orang naik mobil berapa. Dalam durasi 24 jam. Dalam durasi 24 jam. Jadi kita tungguin di situ. Kita melihat jadi dalam radius 1 kilo itu ada atau kantor pendukung atau apa ada misal. Misal juga ada gang dalam radius 1 kilo, kita masuk ke gang itu Mas. Kita survei. Oh, ada berapa rumah, ada berapa kakak. Ya. Itu yang akhirnya jadi ilmu tersendiri ya ketika nanti Mas Yani mengembangkan usaha sendiri ya, saya kira. Sangat bermanfaat. Oke. Sangat bermanfaat. Itu saya kira pemirsa yang salah satu ilmu yang didapat Mas Yani. Oke, menjadi kalau boleh saya sebut marketing buku, salesman, tapi ngangkut sendiri, surveyor. Dari situ Mas Yani mulai hijrah ke Jakarta konon. Siap. Itulah mengadu nasib di Jakarta dari nol betul bahkan, dan sampai kemudian berkembang seperti ini. Kira-kira gimana tuh kisahnya Mas? Itu memang ceritanya agak sedih sedikit sih Mas. Agak sedih sedikit karena nekat ke Jakarta kan? Ya. Karena memang waktu itu saya nggak ada tujuan Mas sebenarnya ke Jakarta, nggak ada tujuan. Saya pernah menghubungi teman waktu itu, teman kuliah. Teman kuliah, saya bawa duit hanya 800.000 Mas. Dikasih sama ibu saya. Oke. Dikasih sama ibu saya 800.000. Saya berangkat dari Merjosari Mas. Saya berangkat dari Merjosari. Apa tuh? Diantar sama namanya Mas Wawan. Diantar ke Terminal Arjosari. Terminal Arjosari diantar. Waktu itu dari Malang belum ada yang ke Jakarta. Akhirnya saya ke Bungurasi, Surabaya. Bungurasi dulu. Waktu itu dari Bungurasi ke Jakarta saya naik bis 250.000 Mas. 250.000. Dan pada waktu itu saya masih bingung karena teman saya yang saya hubungin nih kok belum balas SMS. Waktu itu masih SMS. Kok belum balas SMS. Jadi ya udah akhirnya saya tetap berangkat ke Jakarta. Pada waktu itu nyampe Jakarta, duit tersisa 500.000. Karena di jalan kan waktu naik bis itu pernah turun sekali makan. Jadi total habis 300.000, sisa 500.000. Dan pada waktu sampai di Pulau Gadung, saya itu belum tersambung Mas dengan teman saya ini. Jadi sempat nginap lah di Pulau Gadung itu. Di terminal tuh? Di terminal. Semalam. Dan besok paginya teman saya ini tiba-tiba ngubungin. Mas, posisi di mana? Nah, waktu itu teman saya ini adik kelas saya. Adik kelas saya. Mas, di mana? Di Pulau Gadung ya, saya jemput.
Akhirnya dijemputlah sama teman saya ini. Alhamdulillah, jadi akhirnya ditampung Mas. Saya di tempat beliau ini, beliau ini, dan kebetulan ya mungkin memang takdir saya Mas. Jadi pada waktu itu teman saya ini kebetulan anaknya orang Brada. Nah, jadi beliau ini anaknya pengusaha, dan punya alat berat sekitar 11 lah. 11 alat berat, dan itu kebetulan ayahnya baru meninggal. Dan dilanjutkan sama putranya ini, teman saya ini. Ditampung di situ, numpang di situ tuh. Ditampung di situ, numpang di situ. Terus apa tuh yang dikerjakan Mas Yani waktu itu? Ya ibaratkan jadi benalu Mas awal-awal. Jadi lontang-lantung aja dulu awal-awal. Jadi diajak pada waktu ada orang pinjam alat berat, saya yang berangkat. Jadi selama 1 bulan Mas saya di situ. Itu mulai belajar bisnis juga tuh berarti tuh. Ya, akhirnya belajar bisnis juga di situ, belajar untuk menjadi wirausaha. Menjadi kontraktor lah. Ya. Jadi numpang tapi sekaligus menyerap ilmunya tuh. Menyerap ilmunya. Dari situ akhirnya saya kenal beberapa orang yang berteman dengan almarhum ayahnya beliau. Itu jalan Tuhan mulai dibuka tuh kayaknya. Ya alhamdulillah, jalan Tuhan mulai kebuka pada waktu itu. Jadi saya kenalan dengan beberapa teman almarhum ayah beliau itu, dan alhamdulillah saya diajak untuk bekerja waktu itu Mas. Ya. Bertambah lagi tuh pengalamannya, berarti bagaimana mengelola bisnis apa gitu ya Mas. Ya, karena memang saya ini kan otodidak Mas. Saya tidak punya pengalaman bisnis apapun, karena memang basic saya kan bukan di bisnis sebenarnya. Apalagi saya kalau di sekolah itu kan memang di hukum Mas. Ya, sarjana hukum. Lalu mengelola bisnis. Tapi Anda konon punya darah pedagang juga tuh dari keluarga ya? Ya, jadi bapak ibu saya itu memang pedagang. Jadi dulu waktu saya masih kecil, kakak saya juga waktu itu jadi pernah punya toko kelontong Mas. Punya toko kelontong. Nah, jadi ayah ibu punya toko kelontong, jadi jualan barang-barang pokok. Sembako lah ya. Sembako. Ya, itu mau tidak mau tuh ya sejak kecil sebenarnya udah terpupuk meskipun itu tidak disadari tuh. Ya. Oke, kembali ke kisah di Jakarta tuh Mas, dari numpang di rumah teman, kemudian membantu usahanya yang gara-gara ayahnya meninggal, lalu Mas Yani diajak untuk membantu itu, kemudian kenal dengan beberapa orang di jaringannya almarhum. Nah, itu gimana ceritanya kemudian Mas Yani akhirnya punya usaha sendiri? Ya, jadi pada waktu itu memang tertatih-tatih sih Mas. Jadi sempat setelah sebulan saya tinggal di Bekasi, pada waktu itu saya ketemu sama teman lama di Malang waktu itu. Jadi kebetulan saya lagi makan di Cawang waktu itu Mas. Lagi makan di Cawang, kok tiba-tiba teman lama saya ini waktu kuliah dulu jadi ketemu di tempat makan Lalapan Lamongan waktu itu. Nah, tiba-tiba saya sama beliau ini, jadi namanya Fauzi waktu itu, orang Sumeneb. Jadi ketemu sama beliau, akhirnya menambah relasi lagi. Akhirnya setelah sebulan tinggal di Bekasi, saya tinggal sama Fauzi ini Mas. Fauzi ini di Cawang waktu itu. Jadi kosnya itu 3 kali 4 dan pakai triplek Mas. Waduh, bener-bener dari nol nih.
itu struggle betul tuh. Jadi ya memang sempat terlunta-lunta lah Mas di Jakarta waktu itu. Sempat terlunta-lunta. Oke. Jadi kenal, relasi bertambah, terus kemudian mengelola beberapa ini ya bisnis saya kira. Ya, alhamdulillah setelah berjalannya waktu hampir 2 tahun saya di Jakarta, dan 2 tahun itu memang saya ya belum bisa hidup lah sebenarnya Mas. Jadi pernah sama Fauzi ini kalau misal ada seminar, jadi kita peserta seminar hanya untuk makan Mas waktu itu sama Fauzi ini. Itu khas aktivis. Jadi sama kebetulan Fauzi ini senior saya Mas waktu di Malang. Jadi dia sudah lebih lama tinggal di Jakarta, dan setiap siang saya pasti diajak, Mas kita cari makan. Cari makannya bukan di warung tapi di tempat seminar. Ya, sampai sebegitunya. Oke. Lalu kemudian menapak itu gimana tuh? Ya akhirnya saya bertemu salah satu orang yang mengangkat harkat derajat saya Mas. Jadi saya bertemu sama beliau. Beliau ini salah satu pengusaha lah, salah satu pengusaha di Jakarta. Dan alhamdulillah mungkin ini jalan Tuhan dan doa ibu saya, karena ibu ini kan selalu menangis Mas. Jadi setiap telepon selalu menangis, gimana kamu bisa makan nggak di Jakarta? Jadi saya kalau ingat ibu ini sedih Mas sebenarnya, karena memang satu-satunya penguat pada waktu itu memang ibu saya. Oke, apalagi anak bungsu tuh ya. Ya, anak bungsu sangat manja sekali Mas, sangat manja sekali. Jadi selalu di telepon sama ibu, gimana bisa makan nggak di Jakarta? Ya alhamdulillah, mungkin ibu selalu berdoa dalam sholatnya, dalam ibadahnya beliau selalu berdoa. Alhamdulillah saya ada jalan Mas, ada jalan, dikasih kemudahan untuk bertemu dengan orang-orang baik. Akhirnya saya bertemu dengan salah satu tokoh pengusaha di Jakarta, dan alhamdulillah beliau ini yang mengangkat derajat saya lah. Diminta membantu dulu lah saya kira. Awalnya diminta membantu. Awalnya diminta membantu sama beliau, karena beliau memang pengusaha lah, mungkin pengusaha yang lumayan lah di Jakarta pada waktu itu. Jadi saya diajak untuk mengontrol setiap pekerjaannya. Nah, dari situ saya belajar untuk menjadi kontraktor Mas. Karena saya pada waktu itu dipasrahin sama yang membantu saya nih, tokoh yang membantu saya ini, dipasrahin untuk ngecek setiap pekerjaannya beliau. Oke. Otomatis tuh belajar tuh ya. Ya, dari situ saya belajar. Lambat laun akhirnya saya sedikit menguasai lah. Sedikit menguasai, karena hampir dalam setahun itu saya benar-benar ditempa untuk bisa, karena memang saya kan memang tidak ada basic Mas di situ. Betul. Ya. Jadi learning by doing tuh. Ya, semuanya. Ya memang bisnis itu nggak ada sekolahnya tuh ya. Nggak ada sekolahnya. Ya, harus begitu. Dari situ Mas Yani akhirnya berani untuk berdiri sendiri. Itu perusahaan yang pertama didirikan apa tuh Mas? Jadi perusahaan pertama itu saya dikasih dana sama salah satu senior saya ini, tokoh yang membantu saya ini, dikasih dana untuk membuat CV waktu itu Mas, bukan PT. Dikasih dana, udah kamu mandiri. Jadi beliau ini sudah sibuk dengan urusannya, sibuk dengan pekerjaannya, akhirnya saya disuruh mandiri Mas sama beliau. Disuruh mandiri, udah kamu kan sudah punya ilmu. Selama ikut saya kamu punya ilmu.
akhirnya sama beliau dibuatkan CV Mas waktu itu. Karena saya sudah mengabdi lah sama beliau, akhirnya beliau membuatkan CV itu. Itu bergerak di bidang apa tuh Mas? Nah, waktu itu memang bergerak di bidang infrastruktur Mas. Oke. Dari situ mengerjakan proyek-proyek kecil dulu Mas ya, baru berkembang atau bagaimana tuh? Ya, jadi awal memang setelah saya dibuatkan CV itu ada infrastruktur dan pengadaan waktu itu. Jadi awal-awal saya dikenalkan sama beliau itu ke salah satu instansi Mas. Dikenalkan ke salah satu instansi dan saya dititipkan di situ. Dititipkan di situ mungkin dengan karena beliau ini mungkin sudah punya hubungan baik waktu itu. Akhirnya saya diterimalah sama salah satu instansi itu. Akhirnya saya dititipin di situ, akhirnya saya mulai bekerja Mas di situ dengan CV itu tadi. Dan modalnya saya nggak ada modal, jadi dimodalin sama beliau. Jadi beliau itu hanya pesan satu sama saya bahwa, Yan, saya kasih kamu modal ini, ndak boleh habis. Kalau kamu habis modal ini ya sudah selesai kamu hidupnya. Iya. Tapi Mas Yani mampu membuktikan diri bahwa ternyata mampu tuh. Alhamdulillah dikasih pekerjaan pertama Mas, saya lapor sama beliau. Senior, ini saya sudah dapat pekerjaan dan ini hasilnya. Sudah, saya nggak perlu hasilnya, udah kamu kelola aja. Nah dari situ akhirnya, karena dalam dunia usaha itu masih yang dikedepankan kan komitmen. Jadi saya berusaha karena memang waktu itu kan memang saya hidup sendiri Mas di Jakarta. Hidup sendiri. Saudara nggak ada. Hanya ada teman satu yang tinggal di Bekasi dan ada satu teman tinggal di Cawang, Mas Fauzi tadi. Jadi kalau saya tidak pegang komitmen ya mungkin saya tidak bisa hidup Mas di Jakarta waktu itu. Memang saya berpikir waktu itu kalau misal ini saya sia-siakan, berarti udah selesai saya hidup Mas di Jakarta. Ya. Komitmen saya kira itu nilai yang sangat dijunjung tinggi di dunia usaha. Saya kira kejujuran, komitmen. Kalau nggak ada komitmen ya mau gimana lagi, karena itu penting sekali. Dan dari situ Mas Yani dari satu CV dipercaya, pekerjaannya bagus, perfect gitu. Akhirnya berkembang lagi Mas ya? Ya, alhamdulillah berkembang lagi. Saya bikin sekarang sudah ada 3 perusahaan saya Mas. Sudah ada 3 perusahaan. Dan pada waktu itu memang karena memang komitmen yang saya kedepankan. Jadi misal saya janji sama kolega saya yang memberikan saya pekerjaan, misal saya jam 9 menghadap, insya Allah saya jam 9 kurang sudah di lokasi Mas. Di lokasi. Karena biasanya beliau-beliau itu yang di instansi itu biasanya kalau misal saya jam 9 nggak datang sudah ditinggal Mas. Iya. Jakarta lah ya. Jakarta. Waktu sangat berharga. Oke. Jadi nilai-nilai apa aja tuh Mas yang bisa dipetik dari membangun bisnis itu kira-kira? Tadi saya yang dapat tuh komitmen tuh yang pertama kira-kira. Karena memang dalam usaha itu memang yang harus dikedepankan komitmen dan tepat waktu Mas. Karena setiap pekerjaan yang saya lakukan alhamdulillah sampai detik ini ya kalau misal komplain biasalah dalam pekerjaan pasti ada. Tetapi yang saya kedepankan itu kualitas Mas, kualitas pekerjaan dan ketepatan waktu. Ketepatan waktu. Jadi misal saya mengerjakan project satu, misalnya di deadline misal dalam 1 bulan, saya usahakan sebelum 1 bulan sudah selesai. Oke. Itu kalau boleh diceritakan apa aja tuh Mas bidangnya? Tadi ada konstruksi, apalagi kira-kira? Ya, ada infrastruktur, ada konstruksi, ada juga pengadaan Mas, ada juga pengadaan dan juga alhamdulillah sekarang juga mulai berbisnis dengan sahabat-sahabat saya untuk masuk di bidang investasi. Investasi.
Saya kira luas sekali sih. Saya udah ada 3 perusahaan ya yang jadi ini naungan seluruh usaha Mas Yani. Alhamdulillah ada 3 perusahaan yang direkturnya saya. Menjemput impian, langkah mudah memulai usaha, dan sudah dibedah. Ini saya kira sangat berguna bagi orang-orang yang ingin membangun usaha. Mas Yani mungkin bisa dibagikan beberapa kiat tips dari buku ini untuk pemirsa yang ingin memulai usaha. Tadi saya kira banyak sekali yang bisa dipetik dari pengalaman Mas Yani, dari nol, bahkan dari 800.000 rupiah berangkat ke Jakarta, dan harus nebeng orang dan lain sebagainya, sampai kemudian usahanya berkembang sedemikian besar. Kira-kira apa Mas Yani? Ya, mungkin ini buat teman-teman yang banyak mengeluh sih Mas, mungkin teman-teman yang banyak mengeluh hari ini. Jadi mungkin bisa teman-teman mengambil pelajaran lah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini Mas. Oke. Jadi tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Jadi tetap kita harus punya mimpi. Kita harus punya mimpi, dan mimpi itu jangan tanggung Mas. Dan mimpi jangan nanggung. Kalau bisa mimpi bagaimana bisa punya istana gitu kan. Ya. Karena saya sudah pernah mengalami. Jadi saya benar-benar dari nol. Alhamdulillah dengan doa ibu saya, alhamdulillah saya punya jalan, bisa meretas jalan di Jakarta. Dan alhamdulillah saya membuka jalan itu Mas tanpa bantuan teman-teman saya Mas. Murni saya membuka jalan itu dengan usaha sendiri. Dan yang pasti dengan doa ibu saya, dan saya yakini benar ini doa ibu saya yang membuat jalan saya semakin apa namanya? Semakin mudah. Ya. Bermimpilah setinggi langit kalau kata Bung Karno. Karena kalau kamu jatuh di antara bintang-bintang. Jadi jangan takut untuk bermimpi, termasuk memulai usaha. Tentu juga tidak mudah menyerah gitu. Kalau mimpi jangan nanggung-nanggung deh gitu. Karena kalau mimpi itu kan gratis Mas, nggak harus bayar tuh. Benar. Ya, dan jangan lupa doa ibu, itu penting sekali. Mas Yani udah membuktikan, punya keyakinan besar bahwa jalannya itu dimudahkan karena faktor doa ibu. Saya meyakini itu Mas, saya meyakini itu. Oke. Mas Yani, di Malang ini UMKM banyak sekali, ya banyak juga yang jatuh bangun. Kira-kira apa yang ingin dan bisa dibagikan Mas Yani untuk mereka? Banyak sekali yang satu biasanya keluarnya tuh modal tuh. Aku nggak punya modal dan lain sebagainya. Harus apa? Kira-kira apa yang bisa dibagikan Mas? Iya, jadi memang berbisnis itu Mas pasti awalnya butuh modal. Dan juga biasanya UMKM itu Mas mereka tidak misalnya beliau itu usaha, jadi misalnya membuka siomay, ini misal membuka siomay, tidak berapa lama siomay itu kurang laku. Betul. Akhirnya dia berpindah ke usaha yang lain. Nah, jadi saya pernah mengalami itu juga. Karena usaha itu yang dibutuhkan itu kan keuletan Mas. Keuletan. Jadi, keuletan. Jadi misal dalam usaha itu misal collab, ya tetap kita, karena basic kita dan keinginan usaha itu kita di situ. Karena usaha ini kan dimulai dari passion kita dulu Mas. Passion. Ya, dimulai dari passion kita dulu. Kalau nggak passion susah Mas. Jadi kebanyakan orang mereka punya duit, mereka punya segalanya, akhirnya dengan serampangan biasanya memulai usaha. Tapi tidak diimbangi dengan passion tadi Mas. Dengan kesukaan, dengan keinginan usaha itu, kebanyakan teman-teman saya itu punya uang. Punya segalanya, tetapi usahanya juga tidak berkembang. Jadi uang bukan segalanya sebenarnya sebagai modal. Kalau menurut saya, dan saya sudah mengalami, uang bukan segalanya untuk berbisnis Mas. Ya, harus bisa menemukan passionnya tuh.
Mas Yani ini pemirsa sudah membagikan beberapa kiat bisnisnya di Jawa Pos Radar Malang. Salah satunya misalnya waktu rekaman ini dibuat terbit di Radar Malang, berbisnis berdasar hobi itu menyenangkan. Ibarat hidup bersenang-senang tapi dapat uang. Nah, kira-kira tadi seperti itu ya Mas yang disampaikan Mas Yani. Menemukan passion, mengidentifikasi hobi, nah itu yang kemudian dilaksanakan. Ya. Saya juga menangkap tadi ada riset tuh. Kalau udah ketemu hobinya, kira-kira karena Mas Yani ini juga berpengalaman sebagai surveyor, kira-kira bagaimana mengoneksikan begitu ketemu passion lalu harus meriset, kira-kira seperti apa Mas? Ya, jadi saya juga sama teman pernah melakukan itu. Jadi kita dimulai memang dari hobi, dari passion kita itu apa, dan setelah itu kita memanfaatkan produk-produk lokal Mas. Jadi barang-barang lokal di sekitar kita saja. Jadi itu kan tidak membutuhkan biaya. Jadi dan harganya juga murah. Nah, misal kita akan membuka usaha, kita mulai dengan memanfaatkan di sekitar kita aja. Jadi misal hasil-hasil pertanian di sekitar kita, hasil-hasil apa yang misal kita bisa ambil dari produk-produk lokal itu Mas. Produk-produk lokal. Jadi dari produk lokal itu nanti kita bisa kemas. Kita bisa kemas lebih baik, dan itu akan meningkatkan hasil biasanya Mas. Oke. Jadi tapi yang perlu disadari bahwa segala proses itu tidak ada yang mudah ya Mas dalam bisnis ini. Sangat Mas. Makanya apalagi kalau kemudian berbisnis itu tidak didasari passion. Tidak ketemu hobinya, yang jelas sudah berat akan semakin berat tuh. Akan semakin berat. Dan itu yang nilai-nilai itu yang sangat penting untuk diinternalisasikan bagi semua yang ingin memulai usaha. Dan saya kira pemirsa bisa ini nih mempelajari semua itu dari buku Mas Yani ini, Menjemput Impian, Langkah Mudah Memulai Usaha. Nanti kira-kira bagi yang menginginkan bisa ngehubungin Mas Yani tuh. Oh bisa. Jadi siapapun yang menginginkan buku ini, insya Allah nanti kita akan kasih Mas. Itu tuh gratis ya Mas? Gratis. Saya kira nanti teman-teman pemirsa yang ingin mendapatkan buku ini bisa menghubungi nanti. Kira-kira menghubungi siapa nanti saya kira bisa ditulis di kolom di Radar Malang TV. Nanti akan dibagikan oleh Mas Yani secara gratis. Mas, Anda punya visi tentang UMKM tuh. Saya tadi singgung di Malang Raya itu UMKM banyak sekali dengan aneka usaha. Kira-kira apa yang karena Mas Yani ini kan dari Jakarta ke Malang tuh. Kira-kira apa visi Mas Yani terhadap UMKM Malang Raya? Kira-kira apa tuh yang ingin ajak bareng-bareng bangkit? Saya menginginkan, karena di Malang ini kan sangat luar biasa UMKM-nya Mas. Termasuk ada salah satu yang memang familiar di kita semua, Malang lah, itu tempe kan salah satunya. Jadi saya punya cita-cita nanti kalau saya misal ada teman yang bisa bergabung dengan saya menginginkan nanti membuat koperasi Mas. Koperasi dalam artian koperasi ini memang khusus untuk membiayai teman-teman UMKM. Jadi di luar UMKM fokusnya memang di teman-teman UMKM Mas. Dan koperasi ini memang khusus untuk membantu teman-teman yang memang mempunyai usaha UMKM tadi. Jadi dalam koperasi ini rencana memang nanti ke depan kalau misal ada diridhoi lah sama Allah Subhanahu wa taala, ke depan saya memang rencana untuk membuka koperasi khusus UMKM. Oke. Koperasi khusus UMKM ya. Memang tadi sudah dijelaskan Mas Yani panjang lebar tuh. UMKM harus begini. Tetapi tentu juga dibutuhkan
keberpihakan yang jelas dari pemerintah ya Mas. Ya. Karena bagaimanapun soko guru perekonomian Indonesia itu salah satu yang paling kuat, bahkan krisis ekonomi tahun 97 itu salah satu penyelamatnya adalah UMKM tuh. Yep. Seandainya tidak ada UMKM kita bisa kolaps. Nah karena itu pemerintah butuh memberi dukungan yang cukup besar, kepemimpinan yang cukup besar terhadap kalangan UMKM ini. Dan itu mungkin pemerintah tidak bisa begitu kalau tidak ada dorongan politik tuh Mas. Ya, karena bisnis itu kan tidak lepas dari politik, Mas. Tidak lepas dari kekuasaan. Ya. Jadi UMKM pun juga tidak terlepas dari peran pemerintah. Ya, ya. Karena memang pemerintah ini memang harus mengayomi untuk memayungi teman-teman UMKM ini untuk bisa menjadikan UMKM ini, tugasnya pemerintah menjadikan UMKM ini agar lebih ke depan maju, Mas. Oke. Karena kalau tidak dipayungi sama pemerintah juga, UMKM itu hanya berusaha sendiri. Karena UMKM itu kan harus berjejaring tuh, Mas. Betul. Harus berjejaring. Kalau UMKM tidak berjaring ya susah, Mas. Karena kalau UMKM itu berjaring itu kan akan bisa usahanya semakin maju ke depan. Misal salah satunya tempe di Malang itu kalau bisa itu kan bisa diekspor, Mas. Bukan hanya di Indonesia saja. Dan kemungkinan itu ada. Kemungkinan itu ada kalau memang pemerintah mau membantu produk-produk lokal yang memang menjadi unggulan di Malang. Yang menjadi unggulan di Malang. Harus ada policy lah dari pemerintah. Harus ada policy. Oke, itu juga yang apakah itu juga ya kemudian menyebabkan Mas Yani pulang kampung dan kemudian menempuh jalur politik, Mas, berpindah ini dari jalur bisnis, harus ada perjuangan nih secara politis. Iya, jadi kalau itu memang saya kan tidak punya basic politik, Mas, dari awal. Saya tidak punya basic politik dari awal. Jadi saya menginginkan politik itu yang dikedepankan komitmen, Mas. Jadi dalam dunia usaha itu yang dikedepankan komitmen. Saya menginginkan dalam dunia politik itu ada komitmen juga, Mas, yang dipunya seorang politisi tadi, Mas. Karena kalau politisi tadi itu memegang komitmen yang dalam dunia usaha itu, insya Allah ke depan kebijakan-kebijakannya, polisi-polisinya, insya Allah itu bermanfaat buat masyarakat, Mas. Ya pemirsa, untuk informasi nih, Mas Yani kembali ke Malang, ke kampung halamannya. Ini mempunyai misi, beliau ini akan berjuang secara politis, di jalur politis untuk mengembangkan UMKM, salah satu visinya. Beliau berangkat dari Partai Golkar. Dan tadi sudah disebutkan ada beberapa komitmen beliau untuk mengembangkan UMKM, menggali potensi-potensi itu, dan komitmen politik itu perlu dipegang oleh para politisi itu. Nah, seandainya nih Mas nanti terpilih tuh, apa saja yang bisa dijanjikan Mas Yani terhadap konstituennya, Mas, di Malang Raya, misalnya tadi UMKM apa gitu. Iya, jadi memang saya di dunia politik ini kan masih baru, Mas. Memang seumur jagung lah. Karena memang butuh bimbingan, butuh arahan dari senior-senior saya sebenarnya. Karena memang saya terjun dalam dunia politik ini sebenarnya tidak sengaja. Sebenarnya tidak sengaja karena memang tidak dimulai dengan keinginan-keinginan untuk berpolitik. Tetapi berjalan begitu saja. Karena ada senior nih pernah berkata sama saya, Yan, kamu kuat dulu secara finansial, baru kamu masuk dalam politik. Dan kalau kamu kuat secara finansial, politik itu yang akan meminangmu. Karena sistem kita begitu, Mas. Sistem kita begitu. Dan saya juga agak sedikit sedih kalau melihat teman-teman yang punya kemampuan, terus teman-teman yang layak
untuk berjuang dalam politik tapi tidak punya finansial. Jadi saya sedikit terenyuh lah kepada teman-teman yang memang pantas untuk berjuang dalam dunia politik tetapi tidak punya finansial dan tidak punya sumber daya. Karena mereka harus selesai dengan dirinya sendiri dulu tuh. Laras. Oke. Dan ini jadi jalan takdir lagi tuh. Bagi Mas Yani, dulu dari memulai nol ke Jakarta, hijrah, dibukakan jalan. Sekarang tidak punya mimpi apa-apa, tiba-tiba harus masuk ke politik. Nah, begitu masuk politik ya berarti harus ada yang diperjuangkan, betul tuh kira-kira. Jadi insya Allah mudah-mudahan saya ada takdirnya ke depan, mudah-mudahan perjuangan politik saya ini bisa mendapatkan hasil yang baik di 2024 insya Allah ke depan, karena memang saya berangkat dari dunia wirausaha. Saya berangkat dari dunia usaha, insya Allah ke depan yang saya kedepankan dalam dunia politik itu adalah komitmen Mas kepada masyarakat. Jadi ke depan khususnya di Malang Raya, karena memang saya berangkat dari Dapil Malang Raya untuk DPR RI ya. Untuk di DPR RI ada Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang. Mudah-mudahan nanti saya bisa berkolaborasi bersama dengan masyarakat Malang ke depan selama 5 tahun kalau misal saya ditakdirkan jadi. Oke, saya kira perbincangan ini menarik sekali. Mas Yani ini tokoh asal Malang, memulai segalanya dari nol, dengan saya kira secara kultural lekat sekali dengan Arema, sukses di Jakarta, membangun usaha, dan sekarang pulang untuk membangun Malang Raya. Kita berharap Mas Yani ini akan sukses dengan perjuangannya. Itu satu hal yang saya kira harus para politisi juga harus mempunyai komitmen itu yang dipegang, dan komitmen ini tadi sudah dipelajari betul oleh Mas Yani dari berbisnis. Karena tanpa komitmen bisnis nggak akan jalan, dan politik juga begitu. Mereka yang tidak punya komitmen pasti akan ditinggalkan oleh konstituennya. Dan kita berdoa semoga Mas Yani ini mampu mewujudkan mimpi-mimpinya. Saya kira begitu pemirsa, perbincangan kali ini di Radar Malang TV. Kita akan bertemu lagi di perbincangan selanjutnya. Terima kasih Mas Yani kesempatannya. Selamat berjuang, semoga bisa terpilih nanti. Siap, amin.